Halo, bertemu lagi dengan Miss Aldina. Kali ini Miss akan menjelaskan bagaimana cara penugasan geografi yang berkaitan dengan materi pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Untuk penugasan geografi kali ini kita menggunakan aplikasi Google Earth, Microsoft Excel 2019 yang nantinya kita akan membuat peta digital menggunakan data dari BPS, dan kita analisis di Excel 2019, serta laporannya nanti kita akan membuatnya di Canva. Oke, sekarang kita membahas penugasan di Google Earth. Yang pertama, silakan dibuka aplikasi Google Earth-nya setelah diinstal pada laptop ataupun komputer. Oke, ini tampilan untuk Google Earth-nya. Di sini kita bisa melihat daratan, lautan yang ada di permukaan bumi berdasarkan citra satelit yang ada di data Google Earth ini. Terus bagian bawah itu juga ada titik koordinat. Kebetulan titik koordinat yang ada saat ini itu berdasarkan menit detik. Dan di Google Earth ini kita juga bisa mengaktifkan untuk building-nya, terus medannya. Ini juga bisa diubah untuk tampilan bahasa Indonesia ya. Terus kita juga bisa mengaktifkan untuk foto yang ada di permukaan bumi, jalan, cuaca, foto-foto yang sudah terupdate di Google Earth. Oke, langkah pertama kita akan mengubah titik koordinat ke UTM dulu ya. Universal Transverse Mercator. Caranya gimana? Di bagian atas itu ada tools atau perangkat, silakan diklik, lalu pilih paling bawah option. Dan di sini sudah ada tampilan untuk tools-nya di bagian 3D view. Ada di sini pilihan ada 5 dari desimal sampai military grade. Kita akan memilih UTM, Universal Transverse Mercator. Jadi titik koordinat UTM ini itu adalah sistem koordinat yang digunakan untuk mendefinisikan lokasi di permukaan bumi. Khususnya di Indonesia karena kita bahasa Indonesia ya. Terus dengan menggunakan koordinat UTM ini kita dapat memetakan dan menjelajahi dunia dengan lebih efisien dan efektif. Ketika kita sudah mengklik yang keempat ini, UTM, jangan lupa klik apply atau terapkan dan klik OK. Berarti untuk titik koordinatnya sudah UTM. Nah, sekarang kita akan mendelineasi wilayah yang sudah kita tentukan sebelumnya atau siswa-siswi ini sudah menentukan dengan anggota kelompoknya. Silakan di sini Miss akan mencontohkan untuk sekolah kita utama. Nah, Google Earth-nya akan mengarahkan ke citra satelit Sekolah Pelita Utama. Oke, bisa di-scroll agak lebih dekat ya posisinya. Oke, di sini juga bisa menggeser ke kiri ataupun ke kanan, atas, bawah. Pakai mouse juga bisa. Oke. Yang pertama, kita akan membuat folder untuk data kita dulu. Caranya gimana? Di sini ada My Place sebelah kiri. Silakan klik kanan, lalu add atau tambahkan, lalu klik folder. Dan kebetulan objek yang Miss pilih adalah Sekolah Pelita Utama. Kita bisa bikin namanya SMA atau Sekolah Pelita Utama juga boleh. Dan jangan lupa klik OK. Jadi, folder yang sudah kita buat ini, kita juga bisa simpan nantinya. Dengan klik kanan, Save Place As. Kebetulan di sini Miss sudah bikin folder untuk praktek geografi, namanya SMA, dan untuk file ini itu nanti filenya berupa KMZ untuk disimpan. Oke. Dan di sini di bagian bawah tadi sudah untuk layer-nya kita bisa mengklik berupa galeri, jalan. Kalau diaktifkan semua dia akan berat.
Jadi dipilih yang seperlunya saja. Oke. Kita akan membuat penugasannya langsung untuk mendelineasi. Kita akan 2 kali delineasi untuk poligon dan garis ya nanti. Oke, untuk sekolah pelita utama itu yang letter I ini, yang berwarna biru tua. Yang pertama adalah langkah kita untuk memberi batasan wilayah sekolahnya. Di sini kita pilih 4 titik ya. Titik yang paling pertama bisa kita terapkan di sini. Paling ujung dekat kantin. Oke, nanti disesuaikan dengan objek atau wilayah yang sudah ditentukan masing-masing kelompok. Dan silakan diberi tanda. Kebetulan di sini Miss kasih contoh P1, dan di bagian ini itu juga sudah ada titik koordinatnya berdasarkan UTM. Klik OK, maka P1-nya sudah ada di bagian bawah folder SMA. Masih ada 3 titik lagi lainnya. Kita ambil yang paling ujung. Oke, di sini. P2. 2 titik lagi. Di sini. Kita beri nama P3. Dan yang terakhir, oke. P4. Itu di sebelah sini, paling ujung belakang. P4. Oke, kita sudah menandai lokasi sekolah pelita utama. Nah, sekarang kita akan membuat poligon. Dan di Google Earth, di sini banyak tampilan tools-tools yang bisa kita gunakan untuk pemetaan. Nanti kita klik satu persatu. Sekarang kita akan menggunakan poligon. Silakan diklik Add Polygon. Dan ada tampilan fitur seperti ini. Ini untuk deskripsinya kalau ingin menuliskan deskripsi dari poligon tersebut. Ini bagian atas itu judul, style atau warna nanti untuk poligonnya. Kebetulan di sini kalau dia transparansinya 100%, nanti ketika kita membuat poligon, maka objeknya akan tertutup. Jadi kita bisa mengurangi untuk transparansi dari poligonnya. Ini menggunakan 25%. Ini untuk garis poligonnya nanti. Terus view-nya seperti apa, latitude longitude-nya, terus ketinggian, dan kita juga bisa mengukur nanti luasan sekolah pelita utama. Oke, sekarang kita delineasi dulu untuk kawasan sekolah pelita utama. Delineasi dalam bentuk poligon itu apa sih maksudnya? Jadi delineasi itu adalah penggambaran hal penting dengan garis dan lambang untuk menandai sebuah objek atau wilayah tertentu. Jadi kita mulai boleh dari kiri atau kanan. Silakan diklik sesuai dengan bentukan objek yang sudah kita tentukan. Sampai ke titik paling pinggir. Oke, nanti untuk penugasannya bisa kalian lakukan secara detail ya. Oke, kebetulan karena bangunannya lurus-lurus, kita ke sudut pertama tadi. Oke, ini udah. Kita pengen ubah warnanya, silakan diklik style atau warna. Di sini bisa pilih warna, misalnya ungu. Oke. Untuk kapasitasnya, transparansinya boleh menyesuaikan sesuai keinginan. Oke, terus untuk garisnya bisa warna hitam misalnya. Terus untuk ketebalan garisnya juga bisa menyesuaikan. Karena ini bentuk poligon, kita bisa menghitung luas areanya. Oke, kita hitung coba dalam ukuran hektar. Oke, di sini pilihan bangunannya luasnya berarti 0,9 hektar. Dan di sini kita edit namanya dahulu, sekolah pelita utama.
Oke, berarti di sini sudah ada bagian poligon sekolah pelita utama. Nah, sekarang selain poligon atau area, kita juga bisa mendelinasi dalam bentuk garis, simbol garis. Ya, untuk menghitung seberapa jarak. Dan kebetulan di sini misalkan mencontohkan seberapa panjang jarak dari jalan raya ke tempat pos security. Silakan digunakan tools yang ini. Terus kita delineasi untuk garisnya, jalan yang bisa ditempuh, dan kita bisa menghitung seberapa jarak dari jalan raya ke tempat pos security. Oke, misalnya di sini. Oke, udah. Terus seperti tadi di poligon kita juga bisa mengubah warnanya, misalnya di sini warnanya merah. Terus untuk ketebalan garisnya, oke, udah. Terus view ketinggian, dan kita juga bisa menghitung jaraknya seberapa. Ini dalam ukuran mil. Kita bisa menghitung dalam ukuran sentimeter, meter, dan kilometer, inci juga bisa. Oke, 0,25. Di sini kita bisa mengubah namanya jalan. Oke, sudah ada dua simbol area dan jalan. Oke, untuk tugas pertama di sini sudah cukup. Kalau di Google Earth kita juga bisa tambahkan overlay di sini. Kita tumpuk nanti dengan gambar yang lainnya. Atau di sini juga ada fitur untuk record kalau melakukan tour secara online. Terus kita juga bisa melihat flashback. Sekolah pelita utama itu di tahun-tahun sebelumnya gimana bentuknya. Oke, untuk melihat ini supaya tadi kita sudah membuat poligon, biar tidak tertutup nanti dengan poligonnya, kita bisa nonaktifkan sebentar. Oke, kita lihat flashback sekolah pelita utama di tahun-tahun sebelumnya. Oke, silakan diklik. Oke, misalnya kita menuju ke 2008. Oke, belum terbentuk lapangan di spot-nya, belum ada ya, masih bangunan. Sepertinya ini PT sebelumnya 2018 ke 2012, 2016. Oke. Nah, kenapa bentukannya seperti ini? Sepertinya pada siang hari ini di atmosfer itu ada awan, tertutup oleh awan. Terus portholnya masih dalam proses pembangunan. Oke, ini tertutup awan, datanya 2017. Di 2020 ini juga tertutup awan sampai 2013. Oke, ini bisa melihat flashback bangunan atau wilayah dengan menggunakan Google Earth. Kita aktifkan kembali poligon yang tadi sudah kita buat. Oke, di samping itu kita juga bisa lihat sinar matahari. Oke, di sini ada pertanggal, jamnya seberapa. Oke. Terus di sini juga ada pilihan selain bumi, itu juga ada gambaran Mars, bulan, atau langit. Terus di sini ada penggaris. Kita juga bisa mengirim email, memprint citra satelit ini, foto udaranya. Terus kita nanti simpan file ini juga bisa. Terus bisa langsung menuju ke Google Maps dan ke browser lainnya. Oke, sekarang langkah selanjutnya kita akan menyimpan kerja kita ini. Silahkan diklik Save Image. Oke, kalau sudah tersimpan, untuk komponen peta, citra, satelit, itu ada beberapa komponen yang sudah ada. Ada legenda, ada arah mata angin, ada skala, kebetulan di sini ada skala garis, dan sumber dari citra satelitnya. Di sini juga ada judul, kebetulan di sini judulnya belum ada, silakan ditulis. SMA Pelita Utama menyesuaikan dengan objek atau wilayah yang sudah ditentukan. Lalu untuk deskripsinya, salah satu tugas mata pelajaran geografi
tahun ajaran 2023-2024. Oke. Terus di sini juga ada pilihan untuk maps-nya seperti apa. Terus resolusi dari gambarnya kita pakai yang standar saja. Dan silakan disimpan. Oke, simpan dalam bentuk JPEG. Oke, sudah tersimpan. Aktivitas yang tadi sudah kita lakukan, coba kita lihat. Oke, ada dua ya. Tadi kita sudah simpan file folder berupa SMA. Jadi tampilannya seperti bentukan aplikasi Google Earth. Terus ini untuk foto yang nantinya kita bisa copy ke Canva untuk penugasan atau laporannya. Oke, itu langkah pertama. Untuk penugasan geografi, kita membuat poligon dan garis juga bisa menentukan luasan wilayah dan seberapa jarak dari jalan raya ke tempat parkiran. Dan ini caranya bisa menyesuaikan dengan tempat atau lokasi yang sudah ditentukan oleh masing-masing kelompok. Oke, sekarang kita ke tugas selanjutnya yang menggunakan pemetaan digital menggunakan Microsoft Excel 2019 ke atas. Sebelum itu, kita ambil dulu data validnya dari BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi, di BPS ini sudah banyak terdapat data-data yang bisa kita aplikasikan, terutama data geografis. Silakan diklik nanti di Google bps.go.id. Berikut untuk tampilan BPS-nya. Oke, di tampilan BPS ini ada di bagian kiri itu ada 3 bagian tema, sosial kependudukan. Terus di sini ada segitiga terbalik, bisa diklik. Maka banyak data yang nanti bisa kita klik dan bisa lihat. Terus ekonomi dan perdagangan. Terus berkaitan dengan pertanian dan pertambangan. Dan data-data lainnya yang sudah ada di BPS Indonesia. Oke, contohnya di sini misalkan mengambil tentang kependudukan. Oke, di sini sudah banyak data-data. Update datanya setahun berapa, tanggal berapa. Untuk contoh penugasan ini misalkan mengambil kepadatan penduduk menurut provinsi 2000-2021. Oke, di sini sudah ada tampilan datanya. Kebetulan karena ini masih 2021, jadi provinsi di Indonesia masih 34 ya, sampai ke Papua. Dan di sini juga sudah ada data-data sebelumnya, tinggal diklik saja tahun berapa yang diinginkan untuk melihat data kepadatan penduduk di Indonesia menurut provinsi. Ya, di sini juga sudah ada, data ini bisa kita download, karena di sini sudah ada tersedia tempat untuk menaruh data, silakan diklik di Excel-nya. Klik Excel, nanti akan langsung terdownload di file laptop atau komputernya. Ada edit 1 tahun saja mengenai kepadatan penduduk menurut provinsi di Indonesia sebanyak 34 provinsi, dan jangan lupa untuk mencantumkan alamat dari BPS-nya agar nanti alamat ini kita bisa masukkan ke laporan sehingga menghindari untuk plagiarisme dan data yang ditampilkan itu valid. Nah, gimana membuat peta digital menggunakan Microsoft Excel 2019? Pastikan, silakan dicek di bagian Insert, apakah bagian chartnya itu sudah ada Maps secara online. Jika Maps-nya ini udah aktif, berarti itu bisa digunakan untuk pembuatan peta digital. Kalau Excel-nya di bawah 2019, itu biasanya Maps-nya belum aktif. Jadi silakan di-upgrade untuk Microsoft Excel-nya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat peta digital versi Microsoft Excel 2019 ke atas. Silakan di blok data Aceh beserta kepadatan penduduknya sampai ke Papua.
Lalu kita tinggal tekan map online, nanti dia akan secara otomatis menyesuaikan petanya karena kita membuat data nama-namanya sesuai provinsi yang ada di Indonesia. Kita klik oke, langsung kelihatan peta digital sesuai daerah di Indonesia sebanyak 34 provinsi. Nah, di sini itu sudah ada tanda tambah dan ada tanda kuas. Di sini kalau kita klik kuas, ada pilihan petanya. Mau yang backgroundnya abu-abu, terus warnanya kita juga bisa pilih sesuai dengan kesukaan. Oke, misalnya ini ya. Oke, dan di sini, di series ini bagian legendanya, ini bagian dari data yang ada pada Excel yang tadi kita sudah download dari data BPS. Oke, sekarang ketika diklik tambah, maka di sini ada 3 elemen, chart title, judul chartnya. Di sini boleh hapus ya, karena nanti di Canva kita juga akan membuatnya. Jadi boleh dihapus, boleh juga tidak. Kalau tidak, bisa diedit langsung di sini. Kalau mau dihapus juga nggak apa-apa. Oke, kalau miss hapus, terus legenda. Oke, untuk legendanya boleh di kanan, boleh di atas, boleh di kiri, boleh di bawah. Tergantung sesuai keinginan ya. Oke, miss di kanan. Terus untuk data chartnya, untuk tulisannya. Di sini ketika klik more data, maka di sini juga ada 3 pilihan series name. Series name itu series dari legendanya, ini nggak perlu. Kategori nama itu nama provinsinya, value ini angkanya, ya. Kalau di sini sudah ada degradasi warna, berarti boleh dicek juga angkanya, boleh juga tidak. Oke, di sini Miss cuman checklist mengenai nama provinsi. Jadi nama provinsinya kelihatan dengan jelas ya. Kenapa? Karena masing-masing wilayahnya berbeda, tapi ada nama daerah yang panjang dan yang pendek. Kalau yang pendek berarti terlihat dengan jelas. Kalau yang panjang itu tertutup oleh wilayah-wilayah masing-masing provinsinya. Oke, di sini degradasi warna. Kebetulan di sini yang paling pekat warnanya itu di Jakarta. Artinya, berdasarkan data BPS, kepadatan penduduk menurut provinsi tahun 2021 yang paling padat itu adalah DKI Jakarta. Nah, ini kalau contohnya peta Indonesia. Gimana kalau peta per pulau? Itu bisa saja. Datanya kita ambil yang Pulau Jawa misalnya. Oke, di sini Miss sudah buat data Pulau Jawa. Kebetulan sudah diklik juga bagian maps-nya. Jadi kalau kita membahas satu pulau, maka bisa terlihat dengan jelas nama provinsinya, terus angka dari jumlah kepadatan penduduknya. Oke. Itu untuk membuat data peta digital menggunakan Excel 2019 ke atas. Berarti sudah 2 ya, satu Google Earth, yang kedua Microsoft Excel. Nah, dari Microsoft Excel dan Google Earth, kita beralih ke pembuat laporan di Canva. Oke, untuk Canva, pastikan kelasnya sudah sesuai dengan yang seharusnya ya, dan sudah join di kelasnya masing-masing. Oke, di bagian Home atau beranda, silakan dipilih apakah laporannya bisa berbentuk presentasi, infografis, atau paper. Miss contohkan untuk paper ya. Customize this template. Oke,
Dan bagian pertama ini biasanya itu untuk cover berkaitan dengan judul, nama, kelas, serta anggota kelompok. Kalau tugasnya anggota kelompok. Nah, di halaman kedua ini silakan di-copy dari file yang berupa citra foto yang sudah disimpan tadi. Oke, jangan lupa judul untuk citra fotonya di sini. Kenapa dipilih paper tadi? Agar di bagian bawah ini bisa ditulis keterangan dari citra foto ini. Oke, di atas judul, di bawah keterangan. Terus kita ke slide ketiga. Slide ketiga, silakan di-copy untuk file satu pulaunya. Di sini untuk Jawa ya. Sama halnya dengan citra, di bagian atas silakan ditulis judul dan di bawah keterangan mengenai data yang sudah diambil di Badan Pusat Statistik. Kalau ini berkaitan dengan kepadatan penduduk, berarti dijelaskan nanti kepadatan penduduk di Pulau Jawa pada tahun 2021 berasal dari datanya dari mana, terus uraian dari data tersebut. Nah, di samping ini, nanti untuk laporannya, silakan dilihat juga rubrik penilaiannya. Di sini dituntut untuk membuat QR code. Caranya gimana? Silakan diklik share untuk mengopi link dari tugas di Canva ini. Kalau di sini kan aksesnya masih terkunci, silakan dibuka dulu aksesnya. Anyone with the link. Oke, di sini ada sampingnya, anyone with the link ada 3 pilihan. Can view, comment, and edit. Kalau edit, kalau kalian tugasnya berkelompok, tidak perlu ditukar karena link ini bisa diberikan ke anggota kelompok agar bisa mengedit laporannya secara bersama. Kalau sendiri, diklik can view saja. Jadi, Miss cuma bisa melihat. Silakan di-copy link. Copy link ini untuk kita membuat dari QR code-nya. Oke, karena kebetulan Miss sudah menggunakan QR code-nya, jadi di sini sudah ada untuk tampilan QR code-nya. Jika tampilan di Canva kalian itu tidak ada, silakan diklik di titik 9 ini, di apps. Klik, silakan dicari QR code. Oke, ini di sini ada tempat untuk menyematkan link Canva-nya. Dan silakan diklik generate code. Oke. Barcode-nya sudah ada, silakan diletakkan sesuai dengan kesukaan masing-masing dan jangan lupa silakan di-copy dari sumber data BPS-nya agar data yang kita tampilkan di laporan itu valid. Oke, silakan disesuaikan dengan desainnya masing-masing. Dan ketika mengumpulkan laporan, ketika ini sudah semuanya diisi, dikasih penjelasan dan desain-desain tertentu, silakan di-download dalam bentuk PDF. Oke, PDF, silakan download dan silakan dikirim di Google Drive masing-masing kelas. Demikian informasi untuk penulis gagasan geografi yang berkaitan dengan materi peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Terima kasih.